tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah kami adalah mesbah keluarga dan mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Terima pakai hambamu dan urapi hambamu, urapi kami. Roh Kudus, berikan pengertian kami akan firman dengan baik. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia Ratapan pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12. Ratapan pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12. Murka Allah terhadap Sion atau Yerusalem. Betapa Tuhan menyelubungi putih Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya. Tak kala ia murka, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu Kisah Berturuh mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala yang menjilat ke sekelilingnya. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putih Sion, muntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadikan seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala putri-purinya, dan memputing-puingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ayat 11. Mataku kusam dengan air mata, remuk rendam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan napas di pangkuan ibunya. Puji Tuhan, Yeremia sebagai Nabi Allah, dia Nabi yang terkenal banyak kali mengucurkan air mata. Saat itu Yeremia mencucurkan air mata melihat bagaimana keruntuhan Yerusalem, di mana Tuhan begitu murka akan Yerusalem. Nah, di mana dikatakan pada ayat 11, mataku kusam dengan air mata, remuk rendam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsa. Yeremia sebagai nabi, dia menangis melihat keadaan bangsa Israel di mana mengalami suatu keruntuhan rohani. Dia menangis, maka dikata mataku kusam dengan air mata, remuk rendam hatiku. Dia melihat penderitaan Yerusalem, penderitaan yang dialami sedemikian rupa. Dia sebagai nabi, dia menangis melihat keruntuhan atau penderitaan yang dialami oleh Yerusalem pada bangsa Israel pada saat itu. Dia menangis melihat penderitaan yang dihadapinya, sebagaimana dikatakan pada
mataku habis hancur. Dikatakan mataku kusam dengan air mata, rembuk rendam hatiku, hancur habis hatiku. Karena keruntuhan putri bangsaku seperti jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Dan mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika membuskan napas di pangkuan ibu. Di mana dalam penderitaannya Israel saus malam sedemikian rupa. Sebagai nabi Allah, sebagai hamba Allah yang menangis melihat penderitaan yang dihadapi, yang dialami oleh Yerusalem atau bangsa Israel pada satu. Demikian juga yang air mata yang dicurahkan, dikatakan curahkan Paulus. Dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat pertama dan sampai ayat 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dikatakan firman Allah, Paulus juga sangat berduka cita dan bersedih hati melihat keadaan penderitaan bangsa Israel. Demikian juga dikatakan tadi Yeremia mengalami juga rasa sedih melihat keadaan bangsa Israel di dalam keadaan terpuruk, di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, di dalam persoalannya. Adakah kita sebagai umat Kristiani menangis untuk orang lain yang menderita? Adakah kita yang sebagai umat Kristiani menangis untuk orang yang menderita? Menangis buat bangsa kita Indonesia, menangis buat mereka yang malam pergumulan cukup berat, menangis dengan keadaan situasi dunia yang kita lihat saat ini. Banyak mereka yang terpapar musnah, banyak mereka yang binasa, banyak mereka yang malam tantangan persoalan hidup yang sangat berat, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan hidup. Dengan situasi yang dihadapi saat sekarang ini, adakah kita menangis buat mereka? Banyak kali kita menangis hanya diri kita sendiri. Justru di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, sebagaimana Yeremia, dia menangis buat bangsanya. Dia menangis untuk Yerusalem atau umat Israel. Dia menangis. Paulus juga menangis melihat keadaan jemaat di Roma. Kita juga boleh menangis melihat keadaan dunia yang kita hadapi. Buat bangsa kita ini, buat saudara kita yang banyak menderita, buat bangsa negara, buat famili. Di sini banyak yang menderita dengan persoalan hidup ini. Biar kita mau air mata kita curahkan buat khusus buat bangsa negara kita Indonesia. Apa yang tak kuberikan kepada bangsaku, bukan apa yang kuminta. Sebagaimana Tuhan juga pernah menangis bukan di dirinya, tapi ketika dilihat Lazarus meninggal, dia menangis melihat Maria. Dan Alkitab menulis betapa kasihnya Yesus kepada Maria. Ketika Lazarus mati, Yesus juga menangis. Betapa kasihnya Yesus kepada Maria. Demikian juga kita menangis buat saudara kita yang sudah jauh dari Tuhan. Kita menangis dan penderitaan mereka. Dan kita bawa semua di bawah kaki Tuhan. Mohon anugerah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan
Benar Bapa di surga, Kau Yeremia menangis melihat penderitaan bangsa Israel pasal itu dalam katakan terbuka. Ya, kami juga mau menangis melihat penderitaan banyak saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan sakit ekonomi, pekerjaan dan rumah tangga dan persoalan mereka. Dan Engkau juga menangis ketika Lazarus mati. Dan Engkau berkata, orang banyak melihat betapa Engkau sangat mengasihi. Air mata yang Kau curahkan, yang Kau berikan khususnya untuk saat itu kepada Maria karena cintamu kepada Maria. Demikian juga cinta kami kepada bangsa kami Indonesia. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami persoalan hidup yang berat buatnya, kami percaya air mata yang kami curahkan tidak akan sia-sia, Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong mereka. Hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan persoalan mereka. Kami pertaruhkan semua di bawah kaki salib Tuhan. Beri kemenangan kepada hendak hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mencari nafkah. Pergi dengan selamat, pulang selamat. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan Tuhan. Berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan, melalui perjuangan yang cukup berat bagi mereka-mereka Tuhan. Biar mereka mau taat divaksin, maka yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan yang meninggal semakin berkurang banyak Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa Indonesia. Terjadi belas kasihan-Mu terjadi buat orang manusia di dunia ini, supaya mereka juga boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.